Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang sebenarnya dua rangkaian peristiwa. Isra satu peristiwa dan Mi'raj itu satu peristiwa. Ada nabi yang hanya diisrakan tapi dia tidak mi'raj. Ada juga nabi yang dimi'rajkan tapi dia tidak isra. Rasulullah selain diisrakan juga dimi'rajkan. Nabiullah Isa alaihi salam itu hanya mi'raj tapi dia tidak isra. Jadi Nabi Isa itu diangkat dari bumi langsung ke langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Yahya. Dua nabi ini unik, Pak. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah berhenti haid, menopause. Itu hal yang aneh, tapi nanti kita akan bahas apa hikmahnya. Kemudian nabi yang diisrakan tapi tidak mi'raj itu Nabiullah Musa alaihi salam ketika diperjalankan ke negeri Madian. Itu dengan jarak tempuh lebih 100 km tapi hanya satu malam. Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Isra dia juga mi'raj. Jadi Isra dari Mekah ke Palestina tapi tidak langsung. Kadang-kala kita memahami Nabi itu dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa. Itu tidak. Pertama, Rasulullah dibelah dadanya. Ini kalau dalam kisah itu panjang sekali, tapi saya ambil singkatnya. Nabi dibelah dadanya. Kenapa dibelah dadanya? Kemudian jantungnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, kemudian diambillah air Sam-Sam, kemudian dimasukkan. Ada ulama mengatakan dibersihkan kalau dalam fikih, tapi dalam hikmah itu tidak. Dalam tasawuf itu berbeda. Ulama tasawuf mengatakan hatinya Rasulullah tidak kotor, makanya tidak dibersihkan. Hatinya Rasulullah itu sudah bersih sejak dia lahir. Nabi tidak punya dosa, tapi kenapa dia dibersihkan dengan air Sam-Sam? Ulama tasawuf mengatakan tidak dibersihkan, tapi ditambah hikmah. Kalau kita di-upgrade. Tapi kalau ulama hikmah yang membicarakan, maka dia mengatakan hatinya Nabi tidak ditambah hikmah dan juga tidak dibersihkan, tapi untuk memuliakan air Sam-Sam. Itu beda, Pak, tinjauannya. Dia mengatakan begini, air Sam-Sam tidak akan mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Sama dengan Hajar Aswad. Sampai hari ini kalau orang melaksanakan ibadah haji, dekna mungkin lepak baui Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Karena itu batu. Jadi artinya apa? Tidak akan mulia Hajar Aswad dicium sampai hari ini seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Air Sam-Sam tidak akan pernah mulia seandainya tidak pernah dipakai mencuci kalbunya Rasulullah. Jadi bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air yang ingin diangkat derajatnya. Itu kalau kajiannya ulama kita. Jadi makanya ulama kita bagi pembahasan. Makanya kalau di pesantren itu memang harus belajar dari berbagai macam sisi ilmu. Ada kajian fikih, ada kajian hadis, ada kajian tafsir, ada kajian tasawuf, ada kajian hikmah. Dan itu tidak sama ulamanya. Kalau kajian fikih disebut kajian Islam, ulamanya disebut fuqaha. Kajiannya itu hukum-hukum antara halal atau tidak. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat disebut kajian iman. Ulamanya disebut murabbi, bukan fuqaha, tapi disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Itu kajiannya adalah tauhid.
Kemudian diangkat satu grade lagi, namanya kajian ihsan. Ulamanya disebut mursyid, mazhabnya disebut tarekat. Jadi tarekat ada khalwatiyah, ada samam, ada yusufiyah, ada saktari, ada ahlaki. Jadi nanti ulamanya ini beda-beda. Ulama fikih itu beda kajiannya dengan ulama tasawuf. Nanti yang membuat rancu Indonesia ini, Pak, dai-dai yang mencampur tiga ini. Ya napa si garu-garu ya talwewe malah saulu jamaah. Nah ustaz saya dari itu pusing. Makanya saya sering kadang kalau dengarkan ceramah itu kadang stres. Kita yang dari pondok ini justru dirubah pemahaman. Saya kasih contoh, kenapa ada yang memfatwakan sungkeman dengan orang tua itu musyrik, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, karena kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu bahaya. Kan begini, sungkeman ke orang tua itu akhlak anak kepada ibu bapaknya. Berarti dia kajian adab. Adab itu tanda takzim, bukan menyembah. Tapi ketika dikasih turun ke kajian tauhid, sungkaman ke orang tua jadi musyrik, karena sujud di hadapan orang itu musyrik. Coba bahayanya, Pak. Hormat kepada bendera merah putih itu kan takzim kepada pejuang kita yang meninggal atas memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Tapi ketika dikasih turun ke tauhid, hormat kepada makhluk itu musyrik. Bayangkan, ini bahayanya. Makanya saya sampaikan, anak-anakku yang nyantri di pondok harus tahu betul itu. Nanti kita buka lagi pembahasan kajiannya beda. Begini, ulama fikih, ulama hadis kalau sakit pasti berobat. Karena setiap likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Rasulullah mengatakan, ketika engkau sakit maka berobatlah sebagai ikhtiar untuk sembuh. Tapi ulama tasawuf tidak akan berobat kalau sakit. Karena orang yang berobat ketika sakit maka itu kupur nikmat. Itu juga hadis, Pak. Rasulullah mengatakan, sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya pilih mana? Mau sehat banyak dosa, atau mau sakit tapi dihapuskan dosanya? Inilah tarik ulur pemahaman. Kadang kalau kita lihat dalam tinjauan hukum fikih, maka kadang kita salahkan karena standar yang kita pakai standar fikih. Ulama tasawuf tidak melihat ke situ. Itu beda. Makanya sama dengan begini. Ulama fikih berwudu kemudian berbohong itu tidak batal wudu. Ulama tasawuf orang yang sudah berwudu kemudian sudah berbohong, dia gunakan wudunya kemudian berbohong, maka wudunya sudah kotor. Karena wudu bukan an-nadhafah tapi at-tuhur. Coba, jadi makanya kupure mau pakai jenek mau mak balik aja lalu mau pakai masam pajang, karena itu sudah kotor, makanya dipakai jadidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, coba, ulama tasawuf kalau singgah di warung pasti bayar dulu baru makan, karena kalau dia makan dulu baru bayar tidak ada bedanya mengambil mangganya tetangga, nanti sudah dimakan baru diminta, itu sama, kan begitu. Tapi ulama fikih itu tidak masalah. Makanya kajian tasawuf dengan kajian fikih itu tidak boleh dilihat dari satu sisi saja. Harus ditarik di mana orang mengambil kaidah. Ini penting. Makanya kalau kita mau kotak-kotakan, nah ini yang banyak menyalahkan orang. Ulama fikih menyalahkan ulama tasawuf, mengatakan ini sudah sesat, padahal ilmunya tidak sampai. Iya, ini yang banyak. Nah, makanya mudah-mudahan di Bulukumba ini terhindar. Di NU itu begitu, Pak. Makanya kita punya ulama tasawuf, ada yang mengharamkan. Itu karena tidak paham. Itu. Nah, kemudian saya kembali. Jadi Rasulullah itu dari Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Dari Makkatul Mukarramah kemudian dibawa ke Madinah. Ini. Jadi dari Mekah dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril suruh Rasulullah sholat di Madinah 2 rakaat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kala engkau akan berhijrah ke sini. Itu Nabi sudah tahu. Kemudian setelah itu Nabi dibawa ke Gunung Sinai.
Itu tidak langsung lah, dibawa ke Gunung Sinai, di Bukit Tur Sina. Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi bertanya, wahai Jibril, tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah itu dibawa ke sebelah selatan Masjidil Aqsa di Baitul Lahmi, Bethlehem. Kemudian Nabi disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Selesai sholat bertanya, tempat apa ini Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Coba. Setelah itu baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi menjadi imam, yang menjadi makmum di belakangnya adalah semua Nabi dan Rasul yang mendahului Rasulullah. Ini isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi. Tapi ada pertanyaan, Pak. Nabi kan belum Mi'raj, tapi dia sudah sholat. Coba. Ini. Nabi kan belum Mi'raj, dia baru Isra. Kalau Mi'raj kan nanti pulang baru bawa perintah sholat toh. Tapi kan Nabi sudah sholat. Nabi sholat di Madinah, Nabi sholat di Bukit Tur Sina, Nabi sholat di Baitul Lahmi, menjadi imam di Masjidil Aqsa. Berarti angka memang nasampajan na zaman Nabi sebelum Mi'raj. Disinilah membantah ketika ada ustaz mengatakan nanti ada perintah sholat ketika Nabi dari Isra Mi'raj. Itu keliru betul. Coba buka Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana liyuqimas sholat faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilahi. Berarti Nabi Ibrahim sudah sebut sholat. Nabi Zakaria, wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Dia sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya. Kemudian dia berdoa. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti Nabi, Maryam, Nabi Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa ketika ditanya dia mengatakan saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti sudah ada sholat. Jadi itu sampai jange tanya pakai siwek baru. Sejak Nabi diutus itu sudah ada perintah sholat. Cuma perintah syariat itu bertahap. Makanya di masa Nabi Adam itu tidak ada larangan mencuri. Syariat potong tangan dengan larangan mencuri tidak ada di Nabi Adam. Nah sebab dia agak pangah, apa jadi dinamupah? Nggak begitu. Makanya syariat agama itu turun bertahap sesuai dengan kebutuhan manusia. Maka penyempurnanya adalah Islam. Kemudian saya tidak usah bahas terlalu jauh ke situ. Nanti waktu tidak cukup. Saya kembali. Ketika Rasulullah selesai menjadi imam di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat naik dari langit, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Saya biasa bertanya, kenapa Nabi Adam ditemui? Padahal Nabi Adam ini kan tidak terlalu populer. Kenapa bukan yang ulul azmi itu yang menjemput Nabi, Nabi pilihan? Ternyata Nabi Adam ini untuk pejabat, Pak. Nabi Adam ini kan dari surga turun ke bumi. Sedangkan Rasulullah dari bumi baru mau ke surga. Ini pesan. Jadi ya Nabi Adam kapoleh di surga angke kolino diturunkan ke bumi. Tapi Rasulullah di bumi baru mau ke surga, dikasih jalan-jalan. Makanya orang yang mau ke sana tanya dulu orang yang dari sana. Tabahan nih. Ini ilmunya, Pak. Kenapa dia disalami oleh Nabi Adam? Karena begini, seorang pejabat lama, mestinya pejabat baru itu sowan ke pejabat lama untuk minta nasihat untuk melanjutkan amanahnya. Kadang-kala pejabat baru, Pak, baku bombek dengan pejabat lama, itu jadi masalah. Ini pesan. Kemudian yang kedua, Nabi itu dikasih tahu sama Nabi Adam, Rasulullah, jangan sampai kau nanti nikmat di surga kau lupa turun ke bawah. Ingat umatmu perjuangannya. Ini untuk pejabat, Pak. Jangan sampai asik duduk di kursi dia lupa masyarakat di bawah. Ini pesan. Kadang-kala kalau terlalu enak duduk di kantor yang ber-AC, sudah lupa gubuk-gubuk itu. Ini yang sekarang viral kan banyak. Ini. Makanya belusukan itu sunnah Nabi. Kenapa orang yang turun dari tingkat tinggi ke bawah itu, ke bumi ini harus didatangi? Saya kasih tahu. Salah satu hadis Nabi yang sangat masyhur,
bagi orang yang membutuhkan hajat yang kuat. Ya kau tahu angkana cinailah, ada satu hadis Nabi dan itu hadis sahih. Siapa yang tidak punya keturunan atau punya hajat yang tidak bisa terkabul, maka cari 7 orang miskin pada hari Jumat dan sedekahi, dan suruh dia mendoakan kamu, karena 7 orang miskin berdoa mengalahkan 40 ulama. Itu hadis Nabi. Ini yang jarang kita lakukan. Rasulullah mengatakan ketika kau tidak punya keturunan, jadi kau tahu pura mak bayi ne pura malakai na degaga anak-anak, cari 7 orang miskin, kau sedekahi dia di Jumat, kemudian minta dia yang mendoakan kamu, karena 7 orang itu mengalahkan 40 ulama ketika berdoa. Ini yang kalau nanti saya akan masuk ke caleg. Ini kan nanti jadi sogokan toh. Coba. Nanti kalau orang tidak tahu, tidak ngaji kitab Fathul Muin, nanti ini anggap sogokan. Kenapa? Ini caleg kok mau berbagi-bagi, bagi sembako, bagi ini, berarti ini apa namanya? Ini sogok. Enggak. Caleg itu bisa sogok, bisa tidak. Kalau dia datangi orang yang berhak menerima bantuan, baru dia kasih, baru dia sampaikan, saya punya hajat ingin jadi caleg, mohon didoakan, mudah-mudahan doa tak yang menyebabkan hajatku terkabul. Itu bukan sogok, itu sunnah. Saya kasih tahu dulu, kita akan ngaji dulu dasarnya. Kalau mengatakan bahwa itu kan jadi masalah Ustaz, tidak. Begini, kenapa kita lari ke sholat dulu? Kenapa Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in, Imam Nawawi itu hadis pertama yang diambil adalah hadis tentang niat. Saya ingin kasih tahu, kalau orang sholat di sini 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat, sholatnya sama-sama 2 rakaat, gerakannya sama dan bacaannya sama, tapi sholatnya bisa beda hanya karena niat. Ini sholat taubat, ini sholat sunat tahiyatul masjid, ini sholat sunat wudhu, ini sholat sunat hajat. Yang membedakan cuma niatnya. Semua aktivitas itu lari ke situ. Ini yang orang tidak biasa baca, Pak. Kenapa dia sholat sunnah hajat padahal gerakannya sama? Mungkin di sini sholat taubat, gerakannya juga sama, sama-sama juga 2 rakaat, tapi karena niatnya sholat hajat di sini, niatnya sholat taubat di sini, sholatnya beda. Sama dengan tadi caleg, ketika dia datang kasih foto ke orang, baru kasih tahu, ingat tanggal sekian, coblos nomor ini foto saya, itu baru sogok. Tapi ketika dia datang ke ulama, dia datang ke masyarakat biasa, minta didoakan, itu bukan sogok, itu sunnah, Pak. Suruhlah orang-orang yang mendoakan, karena mungkin di antara mereka itu yang doanya mustajabah. Dan Rasulullah mengatakan, ketika umatku berkumpul 40 jamaah, salah satunya pasti ada waliullah. Kenapa Imamul Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat nanti sah kalau jumlah jamaah Jumatnya 40, karena itu dia pakai hadis ini sebagai pedoman. Yang kedua, Rasulullah minta kalau sholat jenazah usahakan jumlah jamaah 40, karena pasti ada yang diterima doanya sehingga jenazahnya bisa selamat. Itu caranya Nabi menyelamatkan kita. Ini nih, makanya ulama kita kan dari dulu begitu, makanya dia bilang, ini orang berdosa. Anda pokoknya kumpulkan 40 orang, doakan, ada yang diterima doanya. Tapi kalau preman yang meninggal, tukang bagal yang meninggal, tidak usah Rois Sure yang mensolati, jangan. Nanti malaikat keberatan, Pak. Kasihlah ketua MWC yang sholat ini. Itu juga jadi masalah ini. Nanti malaikatnya. Kan ada kasusnya itu, Pak. Ketika Rasulullah diminta mensolati jenazah ahli fitnah. Itu kan hadis tentang Ibki itu. Makanya Nabi kan diminta dan Nabi mau sholati, tapi Allah kan melarang. Kenapa Nabi dilarang mensolati? Kau mintakan ampun atau kau tidak mintakan ampun, tetap Allah tidak akan ampuni. Makanya Nabi dilarang, karena nanti malaikat pusing, Pak. Kalau Nabi yang berdoa, malaikat pusing. Kan begitu. Mau tidak diterima, Nabi yang minta. Sama dengan Firaun. Ketika tenggelam di laut itu kan dia mau taubat, tapi malaikat Jibril yang sumpet mulutnya sehingga dia tidak bisa bertobat. Karena malaikat Jibril jengkel.
Masa di dunia kau mengaku Tuhan baru sombong, tapi kau mau mati baru mau tobat? Wah, ini dia tutup itu. Kan Nabi, kan dia sudah tahu itu. Jadi makanya ulama kita dari dulu begitu. Jangan langsung vonis orang, ini masuk neraka, ini masuk neraka, enggak. Bahkan saya dapatkan satu hadis sahih dari Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis. Makanya yang punya anak laki-laki ya sabar, belum bisa kasih syafaat. Nah, kembali, Rasulullah naik langit pertama, kemudian naik ke langit kedua, itu ketemu dengan Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. 2 nabi ini Pak memang profesinya beda, sama-sama pendakwah tapi tempat berdakwahnya beda. Kalau Nabi Isa masuk ke tempat-tempat maksiat, di KP-KP, di tempat WTS, di tempat orang minum. Ya toh si Nabi Yahya masuk sama orang baik. Nanti orang-orang baik. Ketika 2 mazhab ini ditanya, dia bisa ditanya sama Nabi Yahya, maka toh si ko tulo sigaru tau majai. Na parinum yo koro WTS mituli musibah koro, maka Nabi Isa, saya kan nabi. Sama dengan dokter. Dokter itu mestinya sama orang sakit karena untuk mengobati supaya jadi sehat. Saya kan nabi memperbaiki orang buruk. Masa saya selalu sama orang baik? Nah, kan makanya Nabi Isa kumpul dengan orang-orang jelek. Makanya kalau ada ustaz bolak-balik masuk ke KP, ndak usah Pak, itu mazhabnya Nabi Isa itu. Jangan langsung disalahkan dulu lah. Ini. Iya, tapi yang harus kuat mentalnya ini. Makanya kayak Gus Miftah, itu kan tugasnya dia. Lari ke situ. Tapi Nabi Yahya kan ditanya sama Nabi Isa, "Kenapa kau selalu sama orang baik?" Komi masigi itu 5 cara mako. Tahu kanjak itu 5 cara mai. Tahu matapak mi mudakwai. Aga nasa Nabi Yahya. Saya takut kalau terpengaruh. Nah, itulah mazhab saya Pak. Makanya saya ceramah di depan orang-orang baik saja. itu. Makanya jamaah tabligh yang berdakwah di pelosok-pelosok, berdakwah di peminum itu tidak usah disalahkan Pak. Mereka itu silakan. Islam begitu. Saya ketika ditanya ada ustaz ini begini, ada ustaz, saya bilang tidak usah kau tegur. Ustaz itu masing-masing ada ranahnya. Ustaz Dasat Latif mungkin untuk ke politik, supaya orang-orang politik diceramai, karena tidak semua orang bisa ceramah begitu Pak. Mengatakan Ustaz Nur Maulana, ya Ustaz Nur Maulana itu artis, lari ke artis. Kenapa? Artis itu kompleksitas masalahnya besar, tapi dia mau belajar agama santai. Makanya kasih Ustaz Nur Maulana, sambil tertawa dia bisa paham agama. Itu Allah sudah tempatkan itu Pak. Kalau mau kajian masuk ke Ustaz Hadi Hidayat, ada Ustaz Gus Baha. Kemudian begitu Pak, masing-masing ada. Kalau mau kajian tasawuf ada guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Masing-masing silahkan pilihlah. Jangan saling menyalahkan. Kadang kalau kita ada Ustaz begini, tidak usah, diam. Allah sudah tempatkan itu. Nah, ini yang harus kita terima. Makanya NU itu merangkul semua. Karena itu yang dia pahami. Masing-masing ini punya tempat. Iya. Kemudian naik ke langit ketiga, kita percepat. Ini sudah hampir jam 3. Itu jam di belakang kayak mati, itu jam di belakang. Oh iya, mati betul itu. Ini baru 1:30 itu. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya saya bilang begini, Iro Nabita itu sudah profesor di 9 cabang. Profesor tanaman, profesor bendaharawan, ahli karena ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan bendahara negara. Kemudian ketemu dengan Nabi Harun, ahli diplomatik. Ketemu Nabi Musa yang ceplos-ceplos. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, ahli logika. Jadi makanya Rasulullah itu ahli filsafat, ahli kesehatan. Nabi Isa kan kesehatan. Itu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita Pak biasa mematikan orang hidup. Tapi tidak ada jadi bulukumba, tidak ada. Nah begitu. Rasulullah wattun nasirun tu Nabi Musa itu menangis. Nabi Musa itu menangis. Satu-satunya nabi yang ditemui Rasulullah menangis itu cuma Nabi Musa. Magina teri Nabi Musa. Nanti kan kisah di Nabi Musa ini banyak. Nabi Musa itu menangis karena dia melihat satu-satunya nabi yang mengalahkan umatnya masuk surga hanya Rasulullah. Jadi makanya Nabi Musa, saya melihat umatnya Muhammad yang masuk surga, saya melihat ke belakang itu sampai tidak melihat ujungnya. Sedangkan umatku masih kelihatan ujungnya. Ini umatnya Rasulullah.
Kemudian naik ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh Nabi tersenyum dan Nabi sangat gembira karena ternyata wajahnya Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Rasulullah. Setelah itu Nabi naik ke Sidratil Muntaha. Dari situlah dia melihat Allah. Tapi jangan pahami, ajak lalu tak pahami, maka dapuang Allah Ta'ala ada di Sidratil Muntaha. Ini kan yang sekarang mengatakan Allah itu di langit. Kalau seperdua malam turun ke bumi. Jadi kalau dia turun ke bumi dari langit kosong. Begitu. Kalau kita logikakan, makanya di NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu pakai bahwa Allah itu tidak bertempat. Karena kapan bertempat berarti dia terbatas. Kalau dia terbatas berarti dia makhluk. Makanya kalau dia mengatakan maafin akada mindra inabita qasidratil muntaha, kemudian dia melihat Allah, berarti Allah di situ. Tidak. Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke loteng, di loteng kemudian saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Pertanyaannya, apakah bulan ada di atap? Kan tidak. Jadi Nabi naik ke Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha dia melihat Allah. Apakah Allah ada di situ? Tidak. Sama dengan itu tadi. Saya naik ke atap, kemudian di atap saya melihat bulan. Apakah bulan ada di atap? Tidak. Itu caranya ulama kita memberikan pemahaman bahwa Allah itu tidak bertempat. Ini. Kemudian saya tidak terlalu jauh ke situ. Di langit ketujuh itu malaikat Jibril stop. Kemudian akan asa Jibril, Muhammad aterruno gangka iya. Maka dia minta Jibril dampingi saya sampai ketemu dengan Allah. Kau mendampingi saya sejak berangkat, maka sampai saat ini kau dampingi aku ketemu dengan Allah. Jangan biarkan aku sendiri. Begitu cintanya malaikat Jibril sehingga Rasulullah mengatakan kumpulkan semua kekuatanmu. Jadi malaikat Jibril itu Pak punya 360 sayap, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Satu sayapnya Jibril dalam riwayat dia kibaskan itu bisa mengelilingi bumi 7 kali. Cik dimipanina na papirang akapitu na ceneri lino. Tapi 360 sayap dia gunakan untuk dia melesit naik ke Sidratil Muntaha, dia tidak bisa. Kemudian Jibril mengatakan, aku hanya sampai di sini Muhammad. Batasanku sampai di sini. Itulah makna kenapa Imam Ja'far dalam kitab Barsanji dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Itu maksudnya. Engkau Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Jibril adalah cahaya, engkau adalah cahaya, tapi kau mengalahkan cahayanya Jibril. Sehingga dia mengatakan anta nurun fauka nurin. Tapi banyak orang pahami anta nurun fauka nurin, dia kira Nabi itu mengalahkan cahayanya Allah. Karena dia kaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Itu pemahaman yang keliru, Pak. Padahal yang dimaksud ketika Nabi Isra Mi'raj. Nabi di situ kemudian naik ke Sidratil Muntaha dengan tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada pendamping. Yang lain kan dikirim. Makanya saya selalu sampaikan begini, asam paja lalu ki. Iya ku iya roleangnya dia tajamai. Masalah sah, tapi dia napa ada salah anak kosam pajak dia tajamai. Kenapa? Karena sholat satu-satunya tidak bisa dicampur, Pak. Ibadah yang lain itu bisa dicampur. Orang puasa main yoker, itu puasanya tidak batal. Iya. Tapi orang sholat main yoker pasti batal sholatnya. Coba, iya. Orang puasa nonton TV itu tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal. Kan begitu. Haji orang bisa bicara, sholat tidak bisa. Makanya satu-satunya ibadah yang totalitas itu cuma sholat. Nah nanti kan Nabi kasih kedudukan khusus, as-sholat mukhul ibadah, yaitu sampajangi ulun napakasiwengi. Di hadis yang lain mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair, yaitu sampajangi pak bukana sinina decenge. Artinya yang lain ini kan nol. Kalau dia mengatakan miftah berarti pembuka, ya ku pak buka berarti kan dinilai-nilai lah. Kalau dia tidak dibuka itu masih nol.
Makanya maka di guru itu puasa enolo, zakka enolo, haji enolo, sikiri enolo, salawat enolo. Ya konolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, kata tak nolo. Toh, sebanyak apapun kau lakukan itu tidak ada nilainya. Tapi aku mas sampaja ko cidi, kemudian ma puasa ko cidi tambah nolo berarti 10. Ya ko mas sikiri ditambahin nolo berarti 100. Nanti ada nilainya ini ke belakang kalau ini yang satu ada. Makanya disebut miftahu kulli khair. Ini itu kuncinya. Makanya ma puasa nolo, masakka nolo, masikiri nolo, masalawa nolo, masumba nolo, nolo mana? Nolo tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo, tambah nolo. Namo sisa buko nolo, tatai nolo. Makanya sholat yang menyebabkan ini dinilai, makanya disebut miftahu kulli khair. Alina minas sabarina tak buka mana itu mancidece. Jadi makanya pertama diperiksa adalah sholat. Kalau di dalam kubur, tapi orang di kubur mau kembali ke dunia dikene angkalalan nai parewa lokolino, dia tidak mau pulang sholat, dia tidak mau pulang haji, tapi dia cuma mau pulang sedekah. Kenapa? Saya pernah tanyakan sama guru tak wasa sampajange pamulangi peresa magi tau matewe kene kesempatan rewa, kenapa bukan sholat? Dia mengatakan sholat itu nak pahalanya terbatas, sedekah tidak. Beda itu. Sholat kau kerjakan 1000 rakaat yang dinilai 1000 rakaat, kau meninggal tidak mungkin bertambah. Tapi sedekah ada uangmu masuk ke pondok, semen 1 sak kau sumbangkan di pesantren ini, anak tempati belajar, guru tempati mengajar, itu dikumpul pahalanya baru dikasih sama orang yang menyumbang tadi. Dan selama orang masih belajar di pondok itu jalan sampai dunia kiamat. Makanya kalau sholat kan sudah kerjakan 1000 rakaat tidak mungkin bertambah kecuali kau sholat kembali. Tapi kalau sedekah cijan mimu pasu letuk kamal inu mululung amat teru. Makanya orang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu kuncinya. Ini yang banyak orang salah pahami. Kalau orang sudah meninggal tertutup semuanya. Apanya tertutup? Ini yang sering saya jengkel Pak. Kalau ada mengatakan tidak sampai, tidak sampai. Ini jadi masalah. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal nanti tertutup kalau orang sudah kiamat dunia. Makanya makadami itu kau mati tutup usia. Makanya disebut usianya, artinya umurnya yang tertutup. Kitab catatan amal tidak tertutup karena dia masih menunggu amal jariahnya. Makanya bapak-bapak rugi sekali kalau tidak ada wakafnya di pondok. Begitu. Nah maka gampang Pak, 1 sak semen saja dikasih masuk kalau ada dibangun. Berapa aja? 85.000. Itu anak belajar, orang yang bersedekah di pondok untuk pembangunan pesantren itu pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan gurunya. Kenapa? Orang yang bangun ruangan Pak, ada ruangan dia bangun atau ada andilnya membangun ruangan, pahala murid yang belajar, pahala guru yang mengajar, pahala pengurus yang mengurus, semua dikumpul pahalanya kemudian diberikan kepada orang yang bersedekah tadi tanpa dikurangi orang melakukan kebaikan ini. Jadi aja tak kadai di guru ke pondok makadaya paling banyak pahalaku, tidak, yang bersedekah itu yang paling banyak pahalanya. Karena kenapa dikumpul pahalanya? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, dan tidak mungkin ada pengurus yayasan kalau pondoknya tidak ada. Nah, itu kuncinya. Makanya pahala, jalur pahala itu gampang Pak sebenarnya. Makanya komik kita suruh kan gampang. Cari anak miskin yang hafal Al-Quran, yang akidahnya benar. Karena banyak juga penghafal Al-Quran itu akidahnya tidak benar. Banyak. Kenapa saya katakan tidak? ISIS itu Pak hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, tapi jutaan ulama yang dibunuh karena akidahnya salah. Itu hafal Quran. Aja tak ada yang nak kepala Quran nanti selama nih, oh belum tentu. Makanya saya selalu bilang Pak, biasa kalau diceramah, kong kanak tameta pertama ke pesantren Pak kepala Quran tanya dulu gurunya. Maka ada mengaji tu matemo kata kue. Kalau tidak membaca Al-Quran kepada orang meninggal, aja memang tetap pertama anak. Iya, jelas itu Pak. Maka ada magi Pak Ustaz, masa gina baca Quran ko mati, na guru na maka ada dia naletu. Kan kuncinya di situ saja dia tahu.
Tanyakan, apakah di sini orang mengaji kalau ada orang meninggal? Maka dia udah nanti mengaji. Aja memang tak pertama. Kecuali cek yang ngaji nggak mati, tak pertama nih. Kan itu sih kuncinya Pak. Gampang sekali dideteksi itu. Aja namanya kepakutan atau magan anda tanah bawah nih. Pembinaan maka dapat di moga yoli mengaji tomate teh nak dia nasu mengaji tomate aja memang. Nah, kan begitu. Kalau kita di NU kan begitu. Makanya orang-orang NU itu harus tahu, jangan sampai terkecoh dengan adanya hafal Quran cepat, hafal ini, jangan. Kalau akidahnya keliru, itu bahaya Pak. Saya harus luruskan karena saya bicara di depan NU. Yang parah itu kalau pengurus NU masukkan ke situ anaknya, wah itu parah itu. Ini yang bahaya. Ini. Saya ultimatum memang. Jadi gampang deteksi, mudah. Kita yang sepaham, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, di sini ada ulama kita yang mendirikan. Kalau kita ambil di abad 16 itu kan ada Datuk Ditiro, kemudian ada yang dari Aceh, tapi itu tidak masyhur karena sejarahnya. Saya juga akan sampaikan kepada adik-adik yang dari Nahdlatul Ulama yang produktif menulis, tolonglah angkat profil ulama-ulama kita di Bulukumba. Masukkan ke YouTube, masukkan ke ini, bikin profilnya untuk perkenalkan ulama kita. Saya selalu bilang begini Pak, saya itu tidak ada apa-apanya. Saya kalau ceramah sering sebutkan Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Saya sering sebutkan Guru Teki Haji As'ad. Saya sering sebutkan Guru Teki Haji Malik Pabaja. Saya sering sebutkan Guru Teki Haji Abdul Muin Yusuf Kalisi Dendreng. Kenapa saya sebutkan? Itu bendera ulama itu sudah tinggi Pak. Benderanya Guru Teki Haji Abdul Rahman Ambodalle itu sudah di puncak kewalian. Benderanya Guru Tasaada itu sudah di walia, kedudukannya sudah wali. Kita ini murid-muridnya kalau mau tinggi derajatnya nempel saja sama itu. Kalau kau mau angkat bendera sendiri, benderamu tidak akan sampai ke puncak kau wafat. Dan begitu. Ketika engkau ingin mulia, ikut ke situ. Nempelkan dirimu di situ karena dia sudah wali. Ada yang mengatakan, wah tidak ada ulama yang dijamin selamat. Yang dijamin selamat itu cuma Rasulullah. Itu caranya orang melepaskan kita dari ulama kita. Kenapa? Dia mengatakan jangan ikuti Syafi'i, jangan ikuti Maliki, jangan ikuti, kembali ke Rasulullah, kembali ke Al-Quran dan hadis. Baru dia pakai si Albani. Coba pikir. Dia mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kau ikut Nabi atau ikut Albani? Coba pikir. Dilarang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya. Kan begitu. Tidak boleh sholat. Itu sama dengan menyembah kuburan. Kalau ada masjid ada kuburan di depannya, dia tinggalkan itu, tidak mau sholat. Tapi di Madinah kuburannya Nabi ada di dalam masjid. Tetap sholat di situ. Kalau tidak sah sholatnya orang yang sholat di masjid yang ada kuburan di depannya, maka tidak sah sholatnya dia di Madinah. Ini kadang kita Pak. Nah, makanya kuburan para wali ini datangi, adik-adik Ansor, adik-adik Les Bumi datangi kuburan para wali kita. Biasakan, tapi saya kasih tahu, hati-hati ziarah kubur. Kadang kita ziarah kubur minta macam-macam. Akhirnya kami aku pure Pak Buti pure Pak Bayi aja lalu mulai saya aja mau ini yang bahaya. Kami biasa begitu. Kalau datang ziarah kubur Bu, datang malam Jumat jam 12 malam, ya, atau jam 11 malam datang ke kuburan di malam Jumat. Kemudian sebelum ke situ kita berwudu supaya tidak diganggu oleh jin. Kemudian datang ke situ, kemudian kirimkan Fatihah, doakan orang-orang khusus itu tadi, para wali. Setelah itu minta maki doa, ya Allah berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Setelah itu pulang. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu tawassut. Kalau datang minta opo nganu pasalama kah, itu jadi masalah. Itu namanya tawassut. Makanya kita datang doakan, bacakan Fatihah, surah Al-Ikhlas atau bacakan surah Yasin. Sudah itu minta berkah kepada Allah. Put tali tu kak kasih barakah pada barakah angkai telingi tu pandrita. Dalilnya jelas Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal Nabi, bukan siratal Rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Wali diberi nikmat karamah, itu yang kita minta.
Tidak ada bedanya Pak. Kalau ada orang pindah rumah baru, nah itu mah cantik bolan, agak biasa Pak. Ipo mudah-mudahan kasih nang kato dalekku atau anakku pun na dalek na di mak bola mako kanjane. Sama gitu, tidak ada bedanya. Coba. Kan begitu. Tapi minta anak-anak dan keturunanku aja tak kerbang anakku. Mega tahu madeceng anak-anak apa na beta, apa deni lodong ni. Iya. Makanya Nabi itu berdoa, dia ikutkan keturunan, anak-anak dan keturunanku. Makanya cicit-cicitnya ke bawah itu terjaga karena dia sudah doakan. Kadang kita ku semua ujungnya, anakku, baineku, otoku, darahku, ku semua. Nah, ini nih, makanya doanya itu harus. Saya bahkan punya resep Pak Bu. Ya kode nami terima Pak dongat tabali Pak dongat ta. Ya ko milodongi sogi nade tame sogi tabali Pak dongat ta. Tapasogi bali bola aku puang. Kenapa? Resepnya itu ada. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Nah, itu malaikat Pak, ikala siap pernah janji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka nawasa mega siratu ya sabu Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa buye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang ayo kita istirahat, nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa in qallah, walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode namega namodo sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000, enggak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodo aku masumbang ya. Kalau dia tak sumbang makanya malaikat berhenti. Kan begitu. Ah, makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Enggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi ki, karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Nah, makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka ke Pak Balu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu agak mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ya ro ala pangalipa mulangi reko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agagat tatarala pamulang, ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah, sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pangeli pamulamu, titip sama Allah baru berdoa. Pun tapancaji wiya papasempo dalle patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pwede irak ko otay nampai Pak Biri. Napa maka dato liupake moje mula balu di umadeceng. Salah-salang nih bos. Ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat. Mengislamkan adat, macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu.
Jadi aku makan dia macerak bola, macerak wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul, Pak. Kan masih dekat di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipu imam baca doa. Dia doakan keselamatan, kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik, karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya maka ditolak bala. Pu imam suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat, padahal dia namanya racun na pakai. Tidak nih pak galungnya makokoi. Ang kemana nih rupana pas sempero, kemana nih rupana. Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodong nih. Hilang itu tolak balanya. Coba kare. Magai. Melo no galungnya. Orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking. Orang miskin pergi ya komunitas nama buat tahu ya kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu. Itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang menyanyi mana to sugi. Hilang doanya. Ini yang hilang, Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa ia tu sampajange angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia tu sampajange angkamu oko alemu. Apa makreman arapanap saupa kada araparabah. Niga misangi alena ya misangi punna. Kan begitu. Karena wapi ampusi kum apalatu basirun alemu made mu guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat, Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan itu yang dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya, kenri nalolong ngiro begini. Iro sampajange Ahmad. Iro mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bundar, huruf mim, dada itu huruf H. Makanya Muhammad. Sampajange Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal. Makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasampaja ternyata tahu. Apa ia sange Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale pula kompa unsur. Unsurna anginnya maridi, unsurna apie macalla, unsurna wae mapute, unsurna tanah mabolong. Ia ko tatongi sipakna apie alipu ilambana. Ia ko rokoi sipakna anginnya maridi, hurupuna hurupu ha. Ia ko sujui tanah, simbolnya itulah warna hitam, simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air, simbolnya huruf dal. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk maka dia Ahmad. Jadi ya tu watakkalemu pulukumati Ahmad. Ya natu nakala li kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari Nur Muhammad. Itu tuh. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18
1 udah 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir, ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif, lam, lam, ha. Tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asan na puange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tatung. Oh itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil. Puluk kemana miro? Nala atau pandita dia bahas itu. Yana tu makada dega aga sewa dia na puluk nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad, dega aga sewa upancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ya natu nak dia ko makanja isam pajan na tawe na makanja sikiri na dia itu nakan naila sama kaleliang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan, kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atau kangiati maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko mosi di mancaji Pak Bura. Ye na tunah kada alai Pak Bura kong kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Itu ilmunya. Mapunco mi bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alai Pak Bura. Terima kore yopi di makan ayah sang alai Pak Bura. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak Bu. Iya tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua. Doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini. Doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis, padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunat taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunat hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat. Ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah. Kalau Bapak berdoa, malaikat cuma catat hari Kamis baru dilapor. Kan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Kastres malaikat itu. Aso sini milau sepeda, Selasa milau motor, Araba milau auto. Maka malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabu 240 yauman mania. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari.
Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu, wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong ke anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, rewa ki boleh kantor mak ada belikan sepedaku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak diijabah karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqomah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja, Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqomah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah, Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bedepo lapor inalah simillo." Aja bawa selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya, itu kosong, Pak. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapalai tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah de cengagan nalino macinang ilau ni okor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya itu, makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah de cengagan nalino macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisari ni aja mu palaba ilok bana. Pak dia pakai sana tu. Napa kosong aku puang Allah Taala doa pendek ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut sapu jagat. Jajutan reti aku kata baca tu doa na dena lepang kada dia dipadisang isa na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada disang. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilau ni wija-wija kor. Fid dunya hasanah mancaji decenyo kolino po. Wa fil akhirati hasanah. Iyo nak tilawe usahakan ipo tapancaji dece itu kesurungunri. Wa qina azabannar aja po tapage saika api neraka gara-gara ya bilawe. Jadi sit dimilau aja na dua. Isi di situ, Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.